Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Sutiaryanto dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan laporan analisis SWOT bersama ketiga teman saya. Yang pertama ada Rizkika Ayla Tupani, dan yang kedua ada Dewi Natania, dan yang terakhir ada Fadlan Lukman Hakim. Nah, dilangkah dalam menganalisis laporan analisis SWOT ini, yang pertama ada produk perusahaan yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Yogipa Yogurt and Fresh Milk merupakan industri rumah tangga yang didirikan oleh Pak Deden Kustina SPT sejak tahun 2010. Industri rumah tangga ini bertempat di Kampung Ciletik, RT 01, RW 06, Desa Desakolot, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut. Pak Deden mendirikan usaha ini dengan modal kurang lebih 20 juta. Dari modal 20 juta ini, Pak Deden bisa menghasilkan omset 30-60 juta per bulannya. Pak Deden memilih usaha dalam mengolah yogurt karena usaha ini berhubungan dengan jurusan peternakan yang ia tekuni selama kuliah. Pak Deden menawarkan produknya dengan berbagai kemasan, yaitu plastik es, cup, botol, dan beran, dengan harga mulai dari Rp500 sampai dengan Rp25.000. Di usaha ini, Pak Deden mengolah yogurt sendiri dan memiliki 6 orang karyawan. Yogurt ini biasanya didistribusikan ke beberapa kota, warung-warung, dan reseller. Selain mengolah dan memproduksi yogurt, Pak Deden juga memberikan pelatihan ke desa-desa, bahkan sekolah untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan. Demikian yang dapat saya jelaskan mengenai produk perusahaan. Dan yang kedua dan ketiga ada analisis deskripsi lingkungan internal dan eksternal serta analisis lingkungan industri yang akan dijelaskan oleh Rizky Ayla Tupani. Kepadanya kami persilakan. Analisis deskripsi lingkungan internal dan eksternal. Yang pertama, lingkungan internal. Mulai dari tenaga kerja yang dimiliki Yogipa, yaitu 6 orang saja. Kemudian modalnya yang dibutuhkan oleh Yogipa dalam membangun usaha ini yaitu 20 juta. Selanjutnya bahan baku utamanya yaitu susu sapi murni. Kemudian peralatan dan perlengkapan produksi mulai dari kompor, termometer, freezer, inkubator, dan lain-lainnya. Terus kemudian kegiatannya yaitu mengolah dan memproduksi yogurt. Dan yang terakhir, keahlian utama bisnis ini yaitu mengolah, memproduksi, hingga mendistribusikan produk ini sampai keluar kota. Yang kedua, eksternal, mulai dari kompetitor, opini publik, supplier dan distributor, kemudian perilaku konsumen, serta ancaman produk sejenis dan produk substitusi. Analisis lingkungan industri, mulai dari pelaku bisnis baru, kemudian supplier atau pemasok, selanjutnya pembeli, kemudian produk substitusi, dan yang terakhir intensitas pesaing. Yang keempat, membuat tabel matrik kompetitor yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sampaikan mengenai tabel matrik kompetitor. Nah, dari faktor rating tersebut ada mengenai bobot, rating, mengenai Yogipa sama Fresh Yogurt. Di sini mengenai bobotnya total dari tersebut ada 100, sedangkan dari bobot Yogipa ada 2,83 dan dari Fresh Yogurt 2,7. Dari tabel matrik kompetitor ini, bobot skor dari Yogipa Yogurt and Fresh Milk lebih besar yaitu 2,83 daripada yogurt fresh yang bobotnya skor lebih rendah yaitu 2,7. Dari hal ini, tentu Yogipa Yogurt and Fresh Milk memiliki keunggulan yang lebih tinggi dari kompetitor yang mengolah dan memproduksi yogurt jenisnya. Dan yang kelima, menganalisis faktor-faktor strategi internal dan eksternal yang akan dijelaskan oleh Fadlan Lukman Hakim. Analisis faktor strategis yang pertama itu ada kekuatan di faktor internal. Di dalamnya ada beberapa poin yaitu kandungannya menyehatkan tubuh. Dan kedua, tanpa bahan pengawet. 3, tahan lama.
Walaupun tanpa bahan pengawet, yogurt ini bisa bertahan sampai berbulan-bulan. Yang dari kemasan botol atau yogurt yang cair itu bertahan sampai 1 bulan, dan yang es atau yang dibekukan itu bisa sampai 3 bulan. Itu juga harus dalam kulkas atau dalam lemari pendingin. Yang keempat, ada varian rasa yang beragam, mulai dari rasa stroberi, rasa melon, dan rasa anggur. Lalu kemasan yang bervariasi, mulai dari kemasan botol, kemasan cup, dan kemasan plastik untuk yang es biasa. Dan juga harganya yang terjangkau, mulai dari Rp500 untuk es yang kecil dan Rp25.000 untuk kemasan dari botol. Next. Untuk faktor internal dari kelemahannya, yaitu 1, produk gagal tidak bisa diolah kembali, dan kedua, lokasi berjualan kurang strategis, di mana pembuatannya itu jauh dari pasar-pasar dan juga tidak diperjualbelikan di supermarket. Yang ketiga, promosi dari mulut ke mulut saja, tidak ada promosi lewat media sosial ataupun iklan-iklan di banner dan lain-lain. Yang keempat, yogurt strict dan cair lebih cepat basi. Itu juga jika tidak adanya pendingin. Yang kelima, pengenalan gizi yang kurang baik, dan keenam, bertahan 1 hari tanpa adanya pendingin. Next. Untuk dari faktor eksternalnya, yaitu dari peluang, ada beberapa untuk faktor eksternalnya dari peluangnya. 1, di daerah Garut kebanyakan mengolah yogurt es, tidak ada minuman olahan yang cair. Lalu yang kedua, bisa dikonsumsi oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Yang ketiga, dekat dengan bahan baku, yaitu bahan baku dari susu murni itu sendiri. Yang keempat, yogurt mampu meningkatkan imunitas. Pada COVID-19 ini yang seperti dijelaskan oleh di bidang kesehatan bahwa kita harus meningkatkan imunitas, maka yogurt baik untuk meningkatkan imunitas. Lalu 5, menjadikan kombinasi yogurt dan buah seperti yang tadi disebutkan, bahwa yogurt bervariasi rasa, mulai dari rasa buah stroberi, melon, dan juga anggur. Dan terakhir, prospek usaha semakin baik. Next. Untuk faktor strategis eksternal dari ancamannya, yaitu 1, jika musim hujan penjualan menurun. Yang kedua, pandemi mengakibatkan pengiriman terhenti atau terhambat karena diadakannya PSBB di setiap daerah. Mungkin pemasaran yang keluar kota itu diberhentikan atau dibatasi. Yang ketiga, adanya produk yang dikenal yang kuat bahan baku yang sewaktu-waktu bisa naik karena dari mungkin inflasi yang terjadi. Kelima, itu masyarakat belum mengetahui dari manfaat yogurt itu sendiri karena kurangnya pengenalan dan juga sosialisasi mengenai yogurt. Dan terakhir, lemahnya keberadaan produk. Dan yang keenam, membuat tabel analisis IPAS dan EPAS yang akan dijelaskan oleh Rifika. Yang pertama, IPAS. Bisa dilihat bobot dan rating yang sudah kami tentukan. Yang pertama, strength berjumlah 3,55 dan weakness berjumlah 2,10, sehingga total jumlahnya 5,65. Yang kedua, EPAS.
bisa dilihat opportunities jumlahnya ada 3,40 dan threat 1,85 sehingga total jumlahnya ada 5,25. Dan yang ketujuh, menganalisis matrik SWOT yang akan dijelaskan oleh Dewi dan Ika. Matriks SWOT memaksimalkan kekuatan untuk mencapai peluang. Kandungan yogurt yang menyehatkan tubuh harus lebih diperkenalkan kepada masyarakat, terutama di keadaan pandemi seperti ini. Karena yogurt meningkatkan imunitas. Kemudian dalam mengolah dan memproduksi yogurt ini memang tanpa pengawet, namun tetap tahan lama, sehingga akan aman dikonsumsi oleh anak-anak, anak muda maupun tua, dan menjadikan yogurt sebagai pilihan yang bisa dikonsumsi bersamaan dengan varian rasa buah yang segar dengan harga yang terjangkau. Dengan varian rasa dan kemasan yang beragam, industri rumahan Yogipa Yogurt and Price Milk ini harus tetap maju dan berkembang agar prospek kerja semakin baik. Karena di daerah Garut belum banyak orang yang mampu mengolah yogurt grek dan yogurt cair. Di sini juga ada meminimalkan kelemahan untuk mencapai peluang. Kegagalan dalam mengolah harus diminimalisir agar tidak menghambat ketersediaan yogurt untuk dikonsumsi masyarakat dalam menjaga imunitas dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini. Dari sisi lokasi dan promosi, Yogipa Yogurt and Fresh Milk harus lebih memilih tempat berjualan yang lebih strategis dan promosi melalui sosmed maupun promosi berbayar agar lebih dikenal baik di seluruh kota Garut maupun di luar kota Garut. Kemudian yogurt grek dan yogurt cair bisa dikemas ulang dengan kemasan yang lebih menarik dan ditambah varian rasa baru agar menjadi kombinasi pilihan yang unik antara yogurt dan rasa baru agar lebih banyak diminati sehingga persediaannya tidak menumpuk dan basi karena hanya bertahan 1 bulan. Pengenalan biji pun harus ditingkatkan agar imunitas masyarakat dalam keadaan pandemi COVID-19 tetap terjaga. Selanjutnya, memaksimalkan kekuatan untuk menghadapi ancaman. Kandungan yogurt yang menyehatkan tubuh dan tanpa pengawet ini bisa tetap dikonsumsi masyarakat meskipun musim hujan, yaitu dengan membuat inovasi yogurt hangat agar penjualan tetap stabil. Selain itu, ketahanan juga harus diamati. Varian, kemasan, dan harga juga harus ditingkatkan dan dikembangkan agar bisa lebih unggul dari yogurt yang sudah banyak dikenal masyarakat. Peningkatan harga pun tidak masalah jika bahan baku naik, karena manfaatnya setara dengan harga yang dibeli masyarakat. Dan dari hal itu, jika perusahaan bisa menangani ancaman-ancaman tersebut, penjualan akan terus meningkat, sehingga pemikiran masyarakat akan manfaat dan keberadaan yogurt akan meningkat pula. Meminimalkan kelemahan untuk menghadapi ancaman. Jika gagal dalam mengolah yogurt, penjual harus tetap jujur agar masyarakat merasakan manfaat dan keberadaan yogurt tanpa merasa dirugikan. Selain itu, lokasi, promosi, serta inovasi harus ditingkatkan agar masyarakat tahu yogurt lokal yang berasal dari Garut dan penjualan bisa sampai keluar kota. Inovasi pun harus dibuat agar yogurt cocok dikonsumsi di musim apapun. Pengenalan gizi pun sangat penting agar masyarakat mengetahui manfaat serta keberadaan yogurt ini, sehingga penjualan bisa meningkat. Dan yang ke-8, membuat diagram SWOT yang akan dijelaskan oleh Fadlan. Untuk diagram SWOT-nya, dari jumlah kita bisa lihat dari strength 3,55, weakness 2,10, opportunities 3,40, dan threat 1,85. Maka kita masukkan ke koordinat analisis internal atau SW dengan hasil 0,725 dan koordinat analisis eksternal OT sama dengan 0,775. Lalu dimasukkan angka-angka tersebut ke dalam diagram SWOT tersebut, maka bisa dilihat hasilnya 0,775 dan 0,725 menghasilkan kuadran 1 SO dalam artian agresif. 9 dan tindakan manajerialnya yang akan dijelaskan oleh Rizky. Tindakan manajerial yang harus dilakukan Yogipa Yogurt and Fresh Milk adalah
Berdasarkan hasil analisis dari matriks SWOT yang tepat diterapkan yaitu strategi, strength, dan opportunities, yaitu karena jika Yogiva Yogurt and Press meningkatkan strength yang ada dengan melihat opportunities di sekitar, maka industri ini akan mampu berkembang secara cepat. Kemudian, berdasarkan hasil analisis diagram SWOT, koordinat internal terletak pada 0,725 dan koordinat eksternal terletak pada 0,775, sehingga titik koordinatnya 0,75 di antara 0,775. Dari koordinat itu, arah diagram menunjukkan ke arah kuadran 1, yaitu strength opportunities, yang berarti situasi ini sangat menguntungkan. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif ataupun dengan rekomendasi strategi agresif. Jadi, artinya organisasi dalam kondisi prima dan mantap sehingga sangat dimungkinkan untuk melakukan ekspansi, mengembangkan pertumbuhan, dan meraih kemajuan secara maksimal. Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis tabel kompetitor, maka Yogiva Yogurt and Press memiliki keunggulan yang lebih tinggi daripada kompetitor yang mengolah dan memproduksi yogurt sejenis. Hal ini terjadi karena bobot skor dari Yogiva Yogurt and Press Milk lebih besar, yaitu 2,83 daripada Yogurt Press yang bobot skornya lebih rendah, yaitu 2,7. Berdasarkan hasil analisis IPAS, jumlah faktor strength adalah 3,55 dan weakness 2,10, sehingga jumlah totalnya yaitu 5,65. Hasil analisis strength dengan jumlah tertinggi yaitu 0,80 adalah faktor kandungan yang menyehatkan tubuh dan harga yang terjangkau dengan bobot 0,20 dan rating 4, sehingga menunjukkan faktor itu sangat kuat mempengaruhi. Sedangkan hasil analisis weakness dengan jumlah terendah yaitu 0,18 adalah faktor pengolahan yang gagal tidak bisa diolah dan dijual dengan bobot 0,18 dan rating 1, sehingga menunjukkan faktor itu sangat kuat mempengaruhi. Di sini juga ada berdasarkan hasil analisis EPAS. Jumlah faktor opportunities adalah 3,40 dan nitrit 1,85, sehingga jumlah totalnya yaitu 5,25. Hasil analisis opportunities dengan jumlah tertinggi yaitu 0,80 adalah faktor bisa dikonsumsi oleh semua kalangan dan bahan baku yang dekat dengan bobot 0,20 dan rating 4, sehingga menunjukkan faktor itu sangat kuat mempengaruhi. Sedangkan hasil analisis nitrit dengan jumlah terendah yaitu 0,25 adalah faktor pandemi COVID-19 yang menghambat pengiriman keluar kota dan produk pesaing yang lebih dikenal dengan bobot 0,5 dan rating 1, sehingga menunjukkan faktor itu sangat kuat mempengaruhi. Dan berdasarkan hasil analisis dari matriks SWOT yang tepat diterapkan yaitu strategi, strength, dan opportunities agar industri ini akan mampu berkembang secara cepat. Dan kesimpulan yang terakhir, berdasarkan hasil analisis diagram SWOT, arah diagram menunjukkan ke arah kuadran 1 ekspor yang berarti situasi ini sangat menguntungkan. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif ataupun dengan rekomendasi strategi agresif. Jadi, artinya organisasi dalam kondisi prima dan mantap sehingga sangat dimungkinkan untuk melakukan ekspansi, mengembangkan pertumbuhan, dan meraih kemajuan secara maksimal. Mungkin itu saja kesimpulan dari keseluruhan laporan analisis SWOT yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.